Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Toyota GR Yaris. Anda pasti sudah tahu bahwa ini adalah mobil yang dibuat oleh Toyota untuk keikutsertaan mereka di World Rally Championship alias WRC. Makanya saya juga pilih plat nomor B16 WRC 1600 cc turbo WRC. Dan mobil ini dianggap spesial karena prosesnya itu. Jadi dibilang ini adalah mobil homologation spesial, mobil yang dibuat sebagai basis untuk mobil rally Toyota. Tapi sebenarnya sebelum GR Yaris ini muncul di era tahun 90-an 2000-an, itu kita punya lebih banyak lagi mobil yang memang dibuat oleh pabrikannya sebagai basis keikutsertaan mereka di WRC. Dan berbicara World Rally Championship, tidak bisa melepaskan dari merek Subaru. Sekarang saya berada di dealer Subaru karena akan bertemu satu mobil yang sangat spesial, yang sangat berbeda, tapi DNA-nya sama dengan GR Yaris. Ini dia. Subaru Impreza WRX STI. Impreza itu adalah mobil yang sekelas Civic lah, medium sedan. Sekelas Civic, sekelas Corolla, mereka ada varian biasanya juga, tapi mereka punya varian spesial yaitu WRX. WRX itu benar-benar menunjukkan bahwa mobil ini lahir dari World Rally Championship. Dan di atasnya WRX itu ada WRX STI yang performanya sudah ditingkatkan oleh Subaru Teknika Internasional. Mungkin kalau di Toyota itu seperti GR, kalau di Mercy itu seperti AMG, di BMW itu M, Subaru punya STI. Dan ini adalah generasi kedua dari Subaru Impreza WRX STI yang di World Rally Championship itu digunakan salah satunya oleh Peter Solberg. Mobil rally-nya ya. Nah, ini adalah basisnya dan ini adalah salah satu Subaru Impreza yang paling ekstrim. Karena apa? Ini adalah Subaru Impreza WRX STI yang sudah terkena beberapa modifikasi dari ProDrive. Sangat langka keberadaan mobil ini, bahkan WRX STI yang body GDB seperti ini itu hanya 400 unit di dunia karena ini spek C. Jadi ini adalah spek yang lebih enteng dan lebih garang. Bahkan yang dicun oleh ProDrive dengan warna World Rally Blue Iconic seperti ini, itu diperkirakan hanya 12 mungkin di dunia, dan salah satunya ada di sini di dealer Subaru di Alam Sutra. Ya, karena saya udah pernah bikin videonya Subaru is back, dan mereka membuat dealership yang megah dan mereka akan memasukkan produk-produk mereka di 2022, dan ini adalah ikon mereka. Ini adalah milik Subaru Indonesia yang baru diambil tahun lalu, dan sekarang kita akan lihat apa saja teknologi WRC yang ada di sini, dan banyak sekali kemiripannya dengan GR Yaris walaupun ini adalah mobil yang benar-benar berbeda. Dilihat dari luar, tampilannya sudah sangat memukau. Jadi Impreza WRX STI Spec C itu adalah varian yang lebih enteng dari Impreza WRX STI. Jadi banyak sekali hal-hal yang dibuang dari mobil ini dibandingkan WRX STI standar untuk meringankan bobot, tapi performa mesinnya ditingkatkan menjadi sebuah Subaru Impreza yang salah satu yang paling ekstrim, yang road legal, yang bisa dijual ke pasaran. Tapi yang di sebelah saya, seperti tadi saya bilang, lebih istimewa lagi karena ini sudah ada campur tangan ProDrive. Jadi ini fender, bumper belakang, white body, ini sudah full carbon fiber dari ProDrive. Nggak percaya, ini dibuka sedikit, yang di sini nggak dicat, di sini kelihatan carbon fiber asli, dan dia sudah white body. Ini benar-benar seperti mobil WRC-nya, dan sudah pasti dia penggerak 4 roda. Nah, sekarang kita lihat mesinnya, karena sebuah Subaru itu yang khas adalah mesinnya. Rumit sekali. Subaru itu terkenal dengan mesin horizontally opposed, alias
silinder itu berseberangan. Kalau kita kan biasa silinder segaris atau V, tapi dia sebenarnya mungkin mirip V, tapi dia benar-benar 180 derajat, jadi berlawanan. Keuntungan dari konfigurasi seperti itu adalah mesin bisa sangat rendah, menurunkan center of gravity-nya, dan ketika diberi knalpot yang racing, itu ada suara khas. Jadi kayak suara mesin V4 ya, kayak mesin V ya, karena dia sebenarnya juga mirip V berseberangan, tapi sudutnya aja yang beda. Serta dengan mesin yang lebih ke bawah, Subaru bisa menempatkan intercooler di atas sini, dan intercooler itu kemudian mendapatkan angin segar dari air scoop yang ada di kap mesin. Ini keren sekali air scoop seperti ini. Nah, intercooler di atas mesin itu agak sulit diterapkan kalau mesinnya menggunakan konfigurasi standar. Jadi kayak GR Yaris, dia juga dilengkapi dengan intercooler, tapi intercoolernya ada di bagian depan. Makanya di sini grillnya juga kecil, dia tidak butuh pendinginan terlalu banyak untuk intercooler karena tidak ada intercooler di sini. Intercooler didinginkan langsung dari air scoop-nya. Mesinnya ini kodenya EJ20 dengan 2000 cc, turbo 4 silinder, yang tenaganya sebenarnya kalau secara resmi itu 276 HP, karena itu adalah gentleman agreement pabrikan-pabrikan mobil Jepang yang membuat mobil sport. Gentleman agreement mereka 276 HP, tapi realitanya speksi ini itu tenaga mesinnya itu di angka 300-an horsepower. Dan 300 horsepower itu artinya mirip dengan yang dimiliki oleh mobil World Rally Car mereka, juga 300 HP. Bedanya torsinya lebih besar, kemudian dengan anti-lag system, kemudian dengan gearbox yang lebih rapat kalau di World Rally Championship-nya. Tapi ini mesin yang spesial, mesin yang merupakan ciri khas dari Subaru dan dipertahankan hingga sekarang. Bahkan bukan hanya di WRX-nya, tapi juga di mobil-mobil lainnya mereka mempertahankan konfigurasi mesin horizontally opposed dengan sistem 4-wheel drive. Satu yang spesial dari speksi, tadi saya bilang bahwa banyak sekali yang diringankan dari mobil ini dan banyak juga yang dibuang. Wingnya juga full karbon. Warnanya ikonik ya. Ini sebenarnya mestinya warna ikonik seperti ini tuh yang lebih ikonik lagi kalau misalnya velgnya warna emas ya. Jadi gold dengan World Rally Blue itu khasnya Subaru sekali. Tapi ini putih, keren juga dikasih putih. Tapi memang ban standarnya bukan ini, ban dalam negeri. Kebetulan udah diganti oleh pemilik sebelumnya. Jadi bukan ban high performance seperti yang aslinya dari mobil ini. Nah ini Anda bisa lihat, ini memang seperti ini dari baru. Karena pada saat mobil ini keluar di 2006 ya kalau nggak salah ya. Ini mobil tahun 2006 juga. Itu memang tidak ada ininya. Tidak ada karpetnya, tidak ada peredam sama sekali. Semuanya dilepas supaya enteng. Dan di sini ada tangki air. Tangki air ini fungsinya apa? Tangki air ini fungsinya untuk mendinginkan lagi intercooler. Jadi intercoolernya juga ada water spray-nya lagi. Karena ketika mesin turbo itu bekerja, dia bisa menimbulkan panas yang cukup tinggi, dan panasnya itu dikurangi dengan semprotan ke intercooler. Jadi minimal udara yang masuk ke mesin itu bisa lebih dingin. Ini ada ban serepnya, ini khas di zaman itu ya. Ban serep yang kecil, lebih kecil dari normalnya. Kemudian strut bar juga ini sudah standar, dan di sini ada Yamaha karena memang mereka bekerja sama dengan Yamaha juga, jadi yang bikin strut barnya ini Yamaha. Tidak ada trim sama sekali, semua langsung besi. Sekarang kita lihat dalamnya. Nah, ini juga yang sama dengan GR Yaris, itu adalah pintunya frameless ya, jadi tidak ada frame sama sekali. Pilar B ini langsung fix di sini untuk rigiditas bodi yang maksimal. Wow, ini mobil bersejarah sekali. Ini pasarannya sangat tinggi nih, harga bekasnya bisa di atas 1 miliar rupiah. Posisi nyetir, walaupun dia tidak bisa teleskopik, tapi ini sudah lumayan ergonomis ya. Pasti lebih bagus lagi kalau dia bisa teleskopik, tapi ini sudah cukup buat saya. Koplingnya berat karena ini koplingnya juga kopling kompetisi yang speksi ini, dan 6 speed manual.
Dan ini rasanya berat-beratnya tuh mirip dengan di GR Yaris, karena ini transmisi yang manual untuk kompetisi. Berat-beratnya tuh mirip sekali. Dan kalau mundur juga harus mengangkat tuas seperti ini, tapi mundurnya dia ke posisi yang normal. Nah, spek sih standarnya itu tidak memiliki audio sama sekali. Nah, ini audionya sudah ditambahkan oleh pemilik sebelumnya. Tapi rasanya ngapain dengerin audio, karena suara mesinnya mestinya indah. Dan di sini ada 3 buah gauge, ada oil, suhu oli, ada tekanan oli, dan ada boost turbo. Semuanya dari STI gauge-nya. Di tengah normal seperti mobil zaman itu, instrumennya analog dan hanya ada odometer, tripmeter digital yang seperti digital kalkulator. Yang istimewa adalah tombol di tengah ini. Di GR Yaris kita bisa memilih 3 mode berkendara untuk memindahkan penyaluran tenaga ke depan dan ke belakangnya. Bisa 60 depan, 40 belakang, 30 depan, 70 belakang, atau 50-50. Subaru di zaman itu dia sudah punya yang namanya DCCD, Drivers Control Center Differential. Jadi Anda bisa mengatur pembagian tenaga ke depan dan belakang lewat center differential yang diatur secara manual. Anda tinggal aktifkan manual, dan di sebelah kanannya ada tuas analog yang bisa Anda putar ke depan atau ke belakang. Canggih banget. Dan di sini juga banyak emblem spesial ya, STI. STI ini kursinya semi bucket dan rasanya pas banget di badan. Ini setirnya bukan setir standar. Setir standarnya nggak seperti ini, tapi ini masih oke lah. Ada tulisan STI-nya juga, dan dia flat bottom ya. Dan di sebelah kanan ini ada water spray. Water spray-nya bisa auto atau bisa kita manual. Jadi kalau auto itu begitu panas dia langsung semprot otomatis. Yang lainnya sederhana lah, AC normal dengan tuas putar, tidak ada fitur radar seperti di GR Yaris karena belum zamannya juga. Tapi yang spesial ini, ini adalah ventilasi udara dari scope yang ada di atap mobil ini. Ini benar-benar khas mobil rally, dan ini ada ventilasinya seperti ini. Jadi sebenarnya mungkin kalau buat harian nggak terpakai, tapi ini adalah fitur unik dari mobil WRC yang tetap dipasang di speksi ini. Keren sekali. Anda bisa atur-atur di sini. Sekarang kita coba nyalain mesinnya. Kuncinya simple ya, cuman ada lock unlock seperti ini. Nggak tahu deh udah pakai immobilizer apa belum, tapi ini kuncinya sederhana sekali. Kita akan nyalain. Sama ya, kita harus injek kopling, dan suaranya tuh ada serak-seraknya. Ya sedikit ada serak-seraknya Subaru tuh. Ini mobil baru jalan 12.000 kilo. Gila. Mirror juga dia udah bisa folding elektrik ya. Terus cup holders ada, padahal jarang di mobil di tahun itu ada cup holders, tapi di sini ada. Laci ya kecil. Ini ada STNK-nya. Pajaknya 3,3 juta rupiah per tahun. Murah. GR Yaris di atas 10 juta setahun. Oke, kita mati mesin dulu. Ada serak-seraknya itu loh. Mesinnya garing banget suaranya. Jadi secara rancang bangun memang dia berbeda dengan Impreza biasa. Bahkan mungkin dia lebih banyak samanya dengan GR Yaris. Dibuat dengan mesin yang performanya tinggi, kemudian dengan center gravity yang rendah. Kalau di Subaru dengan mesin horizontally opposed, kalau di GR Yaris dengan atap karbon, kemudian dengan trek yang lebar depan belakang. Bahkan GR Yaris juga harus pakai platform dari CHR dan Corolla untuk bagian belakang supaya bisa lebih lebar dan menggunakan double wishbone. Kemudian dengan desain yang enteng dan yang tanpa kompromi untuk sebuah kompetisi, serta melihat mobil ini dan melihat mobil WRC-nya itu benar-benar perbedaannya tidak jauh dari luar, dan inilah yang bikin mobil ini terlihat spesial. Nah,
Tapi mobil yang dibuat untuk WRC bukan hanya terlihat spesial, tapi mestinya rasa membawanya juga spesial. Boleh nggak ya bawa ini? Saya panggil dulu teman lama saya, Bro Ismail. Apa kabar Mas Fitra? Teman-teman pasti tahu Ismail dulu di mana, sekarang di Subaru. Subaru Indonesia. Keren. Terima kasih. Karena Subaru di Indonesia akan segera menjual produk-produknya mulai di kuartal kedua 2022. Wih, udah tahu nih ya. Oh iya. Sekarang emang masih kosong, tapi bentar lagi akan masuk produk-produk mereka, dan ini adalah ikonnya. Ismail. Yes. Ini ikon yang paling penting banget buat brand secara keseluruhan, dan harapannya yang terbaru nanti ada juga di Indonesia. Wah, nah, itu dia tuh. Kenapa untuk ikoniknya ngambil yang ini? Yang pertama, Subaru itu community base dan sangat kuat dengan dunia rally. Yeah. Nah, kalau itu digabungin, kita juga harus bisa dekat dengan orang-orang yang tahu histori lama Subaru, kenapa ada ini, dan juga kenapa orang-orang itu atau komunitas itu sangat penting, karena dengan adanya ini kita juga ngasih lihat gitu seberapa pentingnya histori dan teman-teman komunitas untuk join bareng dan menikmati brand Subaru. Subaru sebenarnya udah ada dari tahun 70-an. Tapi baru namanya itu mendunia dan orang tiba-tiba pengen Subaru, itu paling terasa adalah sejak mereka terjun langsung di WRC. Ketika di World Rally Championship mereka memenangkan kejuaraan dunia, ini langsung menjadi merek yang diperhitungkan di dunia bahkan sampai sekarang. Ismail. Yes. Gue boleh bawa nggak? World Rally eksperimental. Ini ya. Brand ini soal driving pleasure. Oke. Harus nyetir. Temenin harus gue ya. Yuk. Dalam ya. Oke. Harus nyobain. Kita coba Subaru Impreza WRX STI Spec C RA yang sudah terkena tangan dari ProDrive. Panjang ya namanya ya? Panjang namanya. Yuk, mari Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Boxer Rumble. Boxer Rumble-nya itu ya. Dan ini loh apa? Khasnya tuh kalau naik Subaru yang STI seperti ini tuh air scope di mesinnya itu loh. Yoi. Walaupun dia menghalangi pandangan, tapi itu bikin keren aja. Oh yang mundurnya ke sini. Itu pengingat Mas bahwa ini mobil istimewa. Ada miripnya. Kita ke kanan dulu baru mundur, soalnya mesti ke sana. Nggak bisa langsung patah. Oh nggak bisa ke situ ya. Jadi kita kanan. Setirnya berat, koplingnya berat, persnelingnya berat, mirip rasanya kayak GR Yaris ininya apa berat-beratnya. Impresinya ya. Kopling dan setir. Tapi udah pas tiltnya. Iya loh, padahal dia nggak pakai teleskopik ya, tapi udah lumayan ergonomis nih. Aduh, suara gitu, serak-seraknya boxer engine itu ya. Jadi horizontally opposed engine itu dibilang juga sebagai boxer engine. Yes. Mesin flat 4 yang paling imbang. Bantingnya juga nggak terlalu keras-keras banget ya. Ya keras sih, cuman nggak yang sampai kayak batu. Acceptable ya, masih untuk street ya. Iya, karena kan Subaru kan memang center of gravity-nya rendah. Jadi dia untuk mendapatkan kestabilan tertentu dia nggak perlu sekeras kalau dia center of gravity-nya tinggi. Yes, benar sekali. Udah mulai ramai tuh Mas, bengkel. Oh iya. Oh jadi sekarang walaupun belum buka, orang udah bisa servis di bengkel ya? Udah bisa, jadi memang ngebuka dan udah pelan-pelan udah mulai kesini sih. Wah nanti lo kalau udah jual mobil baru, mobil tes ya, gue booking ya. Pasti dong. Nah ini anak mobil banget nih emang kalau udah lihat ini ambil kanan dulu baru kiri ya. Iyalah. Agak kurang ramah sama mobil ceper nih ininya nih. Ini Subaru sedikit ya. Mobil rally jadi dia pikir udah tinggi aja nggak apa-apa.
Karena ini ground clearance-nya masih lumayan ya, walaupun dia dengan spoiler. Yes. Sennya di kanan ya. Kanan Mas, JDM Mas. Oh iya nih JDM ya. JDM. Yang speksi itu JDM ya? JDM 180 maximum speed. Oh iya betul. Artinya ini mobil spek Jepang nih. Yes. Mesinnya kayak udah mau ngajak lari terus. Ini kita ambil yang kanan ya. Ambil yang kanan ya. Sen kanan. Aduh suaranya. Ya Allah, itu baru di gas 1/4 aja udah ngebus loh dia. Belum sampai 4.000 tuh tadi. Belum. Belum. Ada brrrnya dulu tuh, Iya. Wuk, gitu langsung. Langsung ada jambaknya. Nah, ada kiri. Nah, kalau di GR Yaris dia ada IMT, Intelligent Manual Transmission, jadi dia bisa throttle blip. Ya karena udah zamannya sekarang, zaman dulu ya belum ada throttle blip, jadi bener-bener manual bener. Nah, coba tarik. Suaranya asik banget ya. Coba tarik dikit lagi sampai lampu blipernya nyala. Oh, ada lampu blipernya nggak ada tadi. Bukan mobil gue Iya, soalnya. up to 8.000. Kita coba 7.000-an. Jadi di atas 7.000 pokoknya kita baru over ya. Ya, coba. Gila, ini mobil tahun 2006 ya? 2004. Ini mobil tahun 2004. Block I. Artinya udah 18 tahun. Gila. Gue pernah nyoba mobil ini pas masih baru. Oh ya? Wah. Pernah nyoba pas masih baru. Bener-bener mirip sama udah 18 tahun masih terjaga ya, baru 12.000 kilo. Iya, dia ini ya. kebetulan unitnya juga Dan masih terawat karena punyanya Subaru kan. refresh. Ini ciri khas mobil 2000-an awal ya. Visibilitas tuh masih Terbuka banget ya. terbuka banget, dashboard itu rendah gitu ya. Nah, ini ada bundaran. Mobil rel, Kita ambil kiri ya. mobil rel itu bukan cuman harus bagus performa mesinnya, tapi juga handlingnya. Dan ini sih kita coba. Ini mobil mau ngajak, ayo dong tarik dong, ayo dong tarik dong, ayo dong tarik dong. Nggak santuy ini mobil nih. Ini beda jalur sama yang sana. Suaranya asik banget sih. Gripnya padahal ini bukan ban aslinya loh, ini udah pakai ban dalam negeri loh, tapi sasisnya tuh emang benar-benar mobil yang dibuat untuk performa, untuk nikung juga semuanya. Dan kerasa four wheelnya ya tadi waktu lagi nikung. Kerasa benar-benar gripnya itu nggak hilang gitu. Jadi walaupun nikung sambil digas gitu ya, tapi gripnya tuh nggak hilang. Shift down-nya asik banget tadi tuh. Oke, kalau GR Yaris itu bus standarnya itu ada di 1,4 bar. Kalau yang ini kira-kira berapa? Kiri ya? Kiri. Kalau yang ini busnya itu beda dikit, 1,5. Coba tarikannya dahsyat deh. Tapi bukan cuma tarikan, ini by the way ini 0-100 itu kalau nggak salah dulu saya ngetes itu 5,1. Artinya tipis. GR Yaris itu standarnya 5,5 ya. Tapi bukan masalah akselerasinya, tapi karakternya itu loh, karakter dari mesinnya. Dan benar-benar ini turbo lag-nya itu sedikit sekali turbo lag-nya. Apalagi yang ini udah fine tune sama ProDrive. Iya. Dan gini, mesin turbo itu biasanya punya RPM itu nggak tinggi-tinggi banget. F1 aja RPM-nya langsung turun begitu dia pakai turbo. Ini
ratanya di 8.000. 8.000. Wah, perbedaannya RE. Oh, ini Anda kalau misalnya nggak dapat GR Yaris ya, daripada beli di pasar bekas 1,4, 1,5, coba cari yang ini nih, Subaru Impreza WRX STI Spexi Type RE. ini rasanya mirip sekali dengan GR Yaris, tapi mesinnya lebih beringas karena standarnya aja udah 300 HP dan suaranya lebih indah karena dia boxer mesinnya, bukan 3 silinder. DNA-nya emang kalau dia datang dari homologasi WRC itu Iya, beda ya. beda sama mobil biasa dan ada kerasa kemiripannya sama si GR Yaris itu. Mirip banget kaku-kakunya, rigid-rigidnya gitu. Udah benar-benar daripada beli GR Yaris 1,4 miliar, coba cari ini deh. Cari apalagi sekarang udah ada dealer resminya tuh. Oh ini fun banget, apalagi air scoop yang di mesin tuh benar-benar bikin serasa kita mobil yang muscle car banget gitu. Amazing ini mobil. Nah ini ada yang di CCD tadi saya bilang itu dia ternyata bukan untuk power ke depan atau belakang, tapi lebih untuk mengunci center diferensial. Kita mau loose atau kita mau kunci, dan ini saya rekam nih. Ini ada tampilannya di sini. Saya masukkan manual dan kita bisa sampai yang paling atas itu lock diferensialnya. Jadi kalau lock itu benar-benar udah dikunci depan dan belakang. Tapi tidak terasa kalau misalnya kita berkendara di jalan raya seperti ini. Baru terasa kalau misalnya di track lah atau di tempat kita push to the limit. Wah tapi ini mobil rasanya luar biasa. Thank you Ismail, thank you Pak Ari udah minjemin mobil ini, mobil yang sangat spesial. Wow. Wah, pas banget lagi nih, pas hujan. Thank you Ismail. Siap. Thank you very much. Siap. Oke, jadi ini rasanya tuh banyak miripnya ya. Kakunya, persnelengnya, instannya, tenaganya. Tapi ini lebih raw. Ini bahkan jauh lebih raw dibandingkan WRX STI biasa. Spexi ini memang beda. Dia memang lebih ekstrim semuanya. Jadi rasanya ini tuh kayak bener-bener buas gitu. Ini binatang buas yang harus dijinakkan. Kalau GR Yaris itu binatang buas yang sudah jinak, yang dia nurutin kemauan kita. Wah, itu bagus banget sih perumpamaannya. Nah, ini benar-benar masih binatang buas yang kita harus bisa menjinakkan sendiri. Kalau dia udah dijinakkan sama banyak komputer, wah luar biasa. Gak sabar nunggu WRX STI yang baru. Yes. Pengen nyoba nanti. Thank you very much Ismail. Thank you Mas Fitra. Very much Subaru Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, Simail, dan Subaru Indonesia. Subaru.Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.